Ketika semua jalan terasa mustahil untuk bisa bebas riba atau hutang yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lunas hutang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat lunas hutang, tahukah kamu Nabi Zakaria pernah ajarkan doa ini? Rabbi la tadarni faradan wa anta khairul warithin, yang artinya, ya Robku, janganlah engkau membiarkan aku sendiri, dan engkau adalah sebaik-baik pewaris. Quran, Surat Al-Anbiya ayat 89. Keutamaan membaca doa Nabi Zakaria bagi orang yang terjerat hutang terletak pada pelajaran tentang keyakinannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, kesabaran dalam berdoa, dan keutamaan berikhtiar dan berbuat kebaikan untuk mengharapkan pertolongannya. Terlepas dari masalah hutang, bukan karena doa itu secara spesifik ditujukan untuk hutang. Doa Nabi Zakaria dalam surat Al-Imran ayat 38 dan Al-Anbiya ayat 89 adalah permintaan keturunan soleh. Namun, hikmah di baliknya dapat diterapkan untuk menghadapi kesulitan, termasuk hutang, yaitu dengan berserah diri, memohon dengan tulus, serta melakukan usaha semaksimal mungkin. Pelajaran dan keutamaan dari doa Nabi Zakaria. Keyakinan pada kekuasaan Allah. Nabi Zakaria tetap berdoa agar dikaruniai keturunan meskipun usianya sudah senja dan istrinya mandul. Ini mengajarkan bahwa apa yang tampak mustahil bagi manusia sangat mungkin bagi Allah, sehingga kita harus yakin dan berserah diri. Kesabaran dan keistiqomahan berdoa. Nabi Zakaria tidak putus asa dan terus berdoa hingga doanya terkabul, meskipun membutuhkan waktu yang lama. Ini menekankan pentingnya sabar dan tidak pernah berhenti memohon kepada Allah, terlepas dari situasi yang sulit yang sedang dihadapi. Ikhtiar dan berbuat baik. Nabi Zakaria dan istrinya adalah orang-orang yang senantiasa mempercepat perbuatan baik dan menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menunjukkan bahwa doa harus dibarengi dengan usaha yang nyata atau ikhtiar, dan memperbanyak amal soleh agar semakin mendekatkan diri kepada Allah. Menemukan harapan di momen krusial. Doa Nabi Zakaria dikabulkan saat beliau melihat keajaiban dan kebaikan yang terjadi, menguatkan harapannya kepada Allah. Begitu pula ketika kita dalam kondisi terdesak oleh utang. Kita harus tetap berprasangka baik dan tidak larut dalam keputusasaan. Meskipun saya akui terlilit hutang, ditagih sana-sini, ini benar-benar membuat kepala kita stres. Bahkan rasanya ingin sekali mengakhiri hidup kita, karena kita sangat tidak kuat menghadapi semua ini. Tapi kita harus yakin bahwa pertolongan Allah pasti ada. Baca doa Nabi Zakaria. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, atau Rabbi la tazarani farada wa anta khairul warithin. Meskipun doa aslinya untuk keturunan, mengamalkan doa-doa tersebut akan membangkitkan semangat dan meyakinkan diri sendiri bahwa Allah akan mengabulkan keinginan kita, termasuk keluar dari masalah hutang di saat yang tepat. Kita harus fokus pada kepercayaan dan pasrah. Yakinlah bahwa Allah akan menunjukkan jalan keluar dari masalah hutang ini. Aku sendiri memang tidak mudah, apalagi memiliki hutang hingga ratusan juta. Jika aku bisa mengulangi waktu lagi, aku tidak ingin berurusan dengan hutang. Aku ingin menjauhi hutang, karena
Hutang ini memang membuat kita tidak hanya pikiran, tapi tenaga kita juga terkuras habis. Kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, cari kerja sana-sini, sudah mencoba jualan ini itu, tapi jalan Allah belum juga datang. Selain berikhtiar, kita juga harus berdoa. Lakukan ikhtiar semaksimal mungkin untuk melunasi hutang. Misalnya dengan mencari pekerjaan baru, berhemat, atau mencari solusi finansial. Perbanyak amal soleh, memperbanyak sedekah, membantu orang lain, dan berbuat kebaikan akan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi sebab terkabulnya doa. Jika kalian bertanya bagaimana kondisi hutangku saat ini, ya, saat ini hutangku sedang menumpuk hingga 5 bulan aku belum bisa membayar. Aku mencicil tapi sedikit demi sedikit. Mulai dari 100.000, 200.000, pokoknya seadanya rizkiku. Ya memang kadang stres, sering ditelepon, ditanyain kapan bisa bayar. Bahkan saat ini sudah di fase jaminan rumah ini sudah dipasarkan oleh pihak bank. Tapi aku menerima, aku ikhlas. Karena memang keadaan dan jalan rezeki itu belum datang. Sudah berdoa, sudah berikhtiar, mencoba berjualan ini itu, mulai cari-cari tambahan kerjaan, tapi belum juga datang. Dan aku yakin Allah akan memberikan jalan. Bisa jadi juga jika rumah ini benar terjual, ini menjadi salah satu jalan Allah supaya aku bisa terlepas dari lilitan hutang. Terima kasih sahabat lunas hutang telah menonton video ini hingga akhir. Saya doakan supaya kalian yang juga sedang terlilit hutang bisa segera melunasi. Amin ya robbal alamin. Silahkan komen di bawah, kita sharing bersama, dan keajaiban-keajaiban apa saja yang sudah kalian temukan selama terlilit hutang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.